Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah kita masuk pada ayat yang ke-6 dan 7 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini ayat yang akan kita pelajari bersama insyaallah, beberapa faidah dari kitab tafsir Ibnu Katsir, dan juga ada tambahan keterangan dari Al-Allamah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab ini. Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum, engkau beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan penglihatan mereka ada penutup, wa lahum adzabun 'adzim, dan bagi mereka siksaan yang sangat besar. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, fi hadhihi suratil 'azimah ibtada Allah taala fiha bi taqsimin nas ila thalathati aqsam. Pada surah yang sangat agung ini, yaitu surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutan dalam surah Al-Baqarah ini bitaqsimin nas ila thalathati aqsam, dengan membagi manusia itu menjadi 3 golongan. Siapa 3 golongan yang disebutkan Allah di awal surah Al-Baqarah ini? Yang pertama adalah al-mu'minul khallas, yaitu orang-orang mukmin sejati. Ini sudah Allah sebutkan dari ayat pertama sampai ayat kelima. Jadi golongan yang pertama ini adalah al-mu'minul khallas, yaitu orang-orang mukmin sejati. Ya, yang kemarin sudah kita sebutkan ciri-cirinya, yaitu orang-orang yang bertakwa, dari ayat kedua sampai ayat kelima. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, tsummal kafirunal khallas, kemudian orang kafir sejati, ya, orang kafir sejati, orang kafir yang murni, ya. Dan ini Allah sebutkan dalam 2 ayat yang tadi telah kami bacakan, ada di ayat ke-6 dan ayat ke-7. 2 ayat ini berbicara tentang keadaan orang-orang kafir sejati. Kemudian golongan yang ketiga, tsummal mu'minuna bi alsinatihim duna qulubihim. Jadi golongan ketiga ini adalah disebutkan orang yang beriman dengan lisan mereka tanpa beriman dengan hati mereka. Siapa ini? Yaitu golongan orang-orang munafik. Dan ini Allah sebutkan mulai ayat ke-7, mulai ayat ke-8, ya.
Dan panjang sekali pembahasannya, penyebutan Allah tentang sifat-sifat mereka, orang-orang munafik ini. Fabada Allahu bil-tayyib. Allah memulai penyebutan tiga golongan ini dengan golongan yang paling baik. Tsummal khabith. Yang kedua adalah golongan yang buruk. Tsummal akhbath. Dan yang ketiga adalah golongan yang lebih buruk lagi, yaitu orang-orang munafik. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir ai qattul haqq wa sataruhu, orang-orang yang telah menutup diri dari kebenaran, ya, menutup diri dari kebenaran, wasataruhu, dan menyembunyikannya. Ya. Jamaah sekalian, sebagian besar dari orang-orang kafir itu sebenarnya mereka tahu kebenaran, tapi kafaru, mereka menutup diri dari kebenaran itu. Ya, makanya kata kafir itu adalah menutup, kafara, ya, ingkar atau menutup diri. Wa qad kataballahu ta'ala alaihim dzalik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi orang-orang kafir tersebut bahwa mereka akan terus menutup diri dari kebenaran. Sawa'un alaihim inzaruka wa adam, sama saja engkau beri peringatan kepada orang-orang kafir itu atau tidak engkau beri peringatan, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Ini khusus kepada orang-orang kafir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan nasib dan kekufurannya. Karena ada juga orang kafir diberikan dakwah, diajak kepada kebaikan, mereka juga menerima kebaikan. Ya, makanya ya, banyak di kalangan saudara-saudara kita itu yang mu'alaf, kafir kemudian menerima kebenaran dan masuk Islam. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas mereka, maka mereka itu tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayah, meskipun datang segala tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, datang seluruh kebenaran kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Hatta yarawul adzabal alim, sampai pada akhirnya nanti mereka merasakan siksaan yang pedih. Ini khusus golongan orang-orang kafir yang sudah Allah tetapkan nasib mereka. Jadi tidak semua orang kafir, karena ada orang kafir yang menerima kebenaran, Allah berikan mereka hidayah, kemudian masuk Islam. Ayat ini atau surah ini turun selama 10 tahun di Madinah. Dimulai dari awal hijrah Rasulullah SAW. Tapi kondisi manusia seperti yang disebutkan dalam dua ayat ini telah ada di periode Makkah. Ya. Telah ada pada periode Makkah. Bagaimana kekufuran orang-orang Quraisy jahiliyah, orang-orang jahiliyah kafir Quraisy pada saat itu, bagaimana penolakan mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW. Sampai paman Nabi, ya, ada surat khusus yang kasih stempel beliau, ya, Abu Lahab. Ya. Kemudian bapaknya Khalid bin Walid, turun surat khusus yang berkaitan dengan keadaannya nanti di hari kiamat. Abu Jahal misalnya, petinggi Bani Makhzum, bahkan pembesar Quraisy pada saat itu, beliau menentang Rasulullah SAW ini bukan karena Rasulullah SAW itu salah dalam menyampaikan ajarannya, tetapi disebutkan bahkan, ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan
kekufurannya Abu Jahal pada saat itu disebabkan karena kesombongannya, ya, kesombongannya. Maka pernah suatu ketika berdebat dengan sahabat Umar, sebelum sahabat Umar itu masuk Islam, ya, beliau mengatakan, "Fawallah, ya, la nu'minu bihi walau ja'ana bi kulli ayah." Ini kata Abu Jahal, demi Allah, ya, kita tidak akan beriman kepada Muhammad meskipun dia datang dengan segala kebenaran dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai suatu ketika sahabat Umar berkata, "Innakum la tukadzibuna." Kalian itu sebenarnya tidak mendustakannya. Walakinnakum tukabirun, tapi ada kesombongan dalam hati kalian. Jadi tidak mau, ya, ada nabi yang keluar dari kabilah, ya, Bani Abdul Muttalib ini. Maunya Abu Jahal ini harus dari Bani Makhzum. Nah, ini adalah kesombongan mereka. Jadi di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memang berbicara tentang orang kafir. Tapi sebagai orang yang beriman layak untuk kita tadabburi. Pertanyaannya, ada enggak sifat seperti ini yang terdapat dalam hati kita atau dalam hati kaum muslimin? Ini menjadi tanda tanya besar kita sebagai bahan muhasabah kita. Sekali lagi ayat ini berbicara tentang al-kafirun al-khallas, orang-orang kafir sejati yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan nasib mereka nanti di hari akhir. Akan tetapi sebagai orang beriman layak untuk kita tadabburi, adakah sifat ini dalam diri kita? Ini pelajaran yang bisa kita ambil di subuh hari ini, ya. Jadi orang kafir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan nasib mereka, engkau beri peringatan, diajak kepada kebaikan, sawaun alaihim. Allah katakan sama saja bagi mereka. Ya. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci mati hati mereka. Pendengaran mereka, Allah menutup penglihatan mereka. Apa dimaksud dengan mengunci mati hatinya? Ya. Yang dimaksud dengan mengunci mati hati di sini, ya, sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Huwa anna al-insana idza aghlaqa syai'an khatama 'alaihi min ajli alla yakhruja minhu syai' wa la yadkhul ilaihi syai'. Ketika Allah mengunci mati hati seseorang, ya, maka tidak akan keluar kebaikan darinya dan tidak akan masuk kebaikan ke dalamnya. Kalau hati sudah dikunci mati, kata beliau, ya, la yakhruju minhu syai'. Dari pribadi orang yang dikunci mati hatinya itu, la yakhruju minhu syai', dia tidak keluar kebaikan dari dalam dirinya. Wa la yadkhulu ilaihi syai', dan juga susah untuk masuk kebaikan dan kebenaran di dalam dirinya. Ini kalau sudah dikunci mati. Ya. Kemudian kalau dikunci mati pendengarannya, ya. Ya. Wa khatama ala sam'ihim. Kemudian Allah mengunci mati pendengaran mereka. Artinya di sana seakan-akan ada pembatas yang menghalangi suara-suara kebenaran itu untuk sampai ke telinganya. Kalaupun sampai mendengarkan kebenaran atau seruan kepada kebenaran itu, maka tidak akan sampai ke hatinya. Kemudian dimaksud dengan Allah, ya, wa ala absarihim ghishawah, ada penutup di mata mereka. Syekh Utsaimin menyebutkan seakan-akan di hadapannya itu ada tembok, sehingga dia tidak bisa melihat mana kebenaran dan mana kebatilan, mana perkara yang baik dan mana perkara yang mungkar dalam perkara agama ini, ya, karena sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menyebutkan keadaan hati manusia itu, ya, kondisi hati manusia dikunci mati itu dengan 3 istilah dalam Al-Qur'an, ya.
Tiga istilah dalam Al-Quran itu, yang pertama adalah ar-ron. Ada istilah ar-ron. Apa itu ar-ron? Disebutkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, dikasih titik hitam di hatinya, ya, dikasih titik hitam. Fa in taba, kalau dia bertobat dari dosanya tersebut, wa naza'a, meninggalkan dosanya, wasta'taba, dia menyesali kesalahannya, sukila qalbuhu, maka hatinya itu akan bersih mikila. Wa in zadat, kalau dia menambah dosa dan kemaksiatannya, maka akan bertambah titik hitam dalam hatinya, hatta ya'luwa qalbu, sampai hatinya tadi penuh dengan noda hitam. Wa dzalika ar-ran, itulah yang disebut ar-ran dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini hati yang derajat hati yang kotor yang pertama itu adalah disebut dengan ar-ran, karena dosa ada titik hitam dalam hati. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan dengan at-tabu atau al-khatam, artinya juga sama, mengunci mati, ya. Ini disebutkan di beberapa ayat tentang keadaan hati ini. Jadi lebih parah keadaannya dibandingkan dengan ar-ran tadi. Lalu yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir, keadaan hati manusia itu adalah al-iqfal, yaitu Allah benar-benar mengunci mati sehingga tidak ada lagi kebenaran yang bisa masuk, ya. Ini tiga kondisi hati manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, pelajaran terbesar, faidah yang besar yang mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dari dua ayat ini adalah, hendaklah kita selalu memperhatikan kondisi hati kita. Sebagai penutup kajian ini, kami sampaikan beberapa nasihat para ulama khusus yang berkaitan dengan hati kita ini. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan, wa qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman, hati kita ini ada dalam genggaman Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha, Allah akan membolak-balikan hati kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Jadi hati ini jemaah, kenapa disebut dengan qalbun, ya? Kenapa disebut dengan lafaz qalbun, ya? Karena dari kata qallaba yuqallibu, dibolak-balik, makanya disebut hati itu karena dia gampang berbolak-balik. Dan ini sudah banyak disebutkan oleh Rasulullah. Ada orang yang pagi beriman, sore sudah kafir, sore beriman, pagi sudah kafir, karena hati ini cepat sekali bolak-baliknya, ya. Maka karena hati ini berada dalam genggaman Allah, Allah itu membolak-balik kaifa yasha, bagaimana kehendaknya. Maka apa sikap yang pertama yang harus kita lakukan? Hendaklah kita jangan pernah lupa, jangan pernah kita melewati hari kita tanpa kita berdoa agar hati ini ditetapkan. Hidayah itu berat jemaah sekalian, hidayah itu sangat mahal, maka perlu kita rawat. Cara yang pertama diajarkan oleh Rasul kita adalah ad-doa. Kita memperbanyak doa. Nabi tidak pernah meninggalkan doa. Mudah-mudahan, ya, kalau ada jemaah mungkin yang belum mempraktekannya, kita bisa sama-sama untuk mempraktekannya. Doa yang mungkin sudah kita hafal, Nabi saja tidak pernah meninggalkannya. Apa itu? Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkanlah hati ini
ya, di atas agamamu. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, doa ini, ya. Kemudian satu doa juga, Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini sudah kita hafal semua, ya. Orang kalau berdoa jarang yang lupa doa ini, ya, jarang yang lupa doa ini, ya. Yang belum paham mungkin, ya, ada di antara kita mungkin yang belum paham maknanya, kita pahami, ya, bahwasanya kita sedang memohon kepada Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau, ya, palingkan hati ini, sesatkan hati ini, ya, ba'da idh hadaitana, setelah engkau ya Allah telah memberikan petunjuk kepada kami. Ini di antara dua doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama doa yang pertama tadi. Kemudian cara yang kedua adalah ta'atullah. Agar kita merawat hidayah, menjaga kondisi hati kita ini selalu hidup, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-akhdhu bil asbab. Kita melakukan sebab-sebab, ya. Di samping ketaatan tadi secara umum, ada sebab-sebab khusus yang menjadikan hati kita ini lembut, yang menjadikan hati kita ini tenang, yang menjadikan hati kita ini selalu hidup. Apa amalan-amalan itu? Yang pertama adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, ya, tatmainnul qulub, hati ini menjadi tenang. Zikir apa saja, semua kalimat-kalimat thayyibah, Allah sudah menyiapkan pahala yang sangat besar. Kita membaca subhanallah saja 100 kali dalam sehari, itu Allah sediakan 1000 kebaikan. Sampai Nabi bertanya, apakah kalian tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Maka Nabi mengajarkan kalimat subhanallah. Ringan jemaah, ya. Dan ini adalah butuh keseriusan hati kita untuk melakukan amalan-amalan yang ringan ini, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah. Dua kalimat yang sangat berat dalam timbangan, menjadi sebab kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, sangat ringan untuk diucapkan. Rasulullah bersabda, kalimatan khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dengan dua kalimat ini saja sangat berat dalam timbangan. Maka kita perlu memperbanyak berzikir kepada Allah. Kemudian tadabbur ayatihi, kita mentadabburi ayat-ayatnya. Kemudian kita meninggalkan kesombongan, memperbanyak mengingat kematian. Kemudian mujalasatus sholihin, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita di atas keimanan, ketakwaan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati ini agar senantiasa hidup, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti di akhirat Allah memanggil jiwa kita dengan panggilan kasih sayang dan kelembutan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini harapan kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hati kita yang hidup, yang selalu menerima setiap ajakan-ajakan kepada kebenaran, yang selalu termotivasi untuk melakukan amal-amal kebaikan, meskipun itu sangat kecil, tapi kalau mampu kita rutinkan, nanti akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat berapa banyak dan berapa besar yang kita lakukan, tapi yang Allah lihat keikhlasan, kesungguhan, kemudian kita lakukan secara kontinu, secara terus menerus. Insya Allah amat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian.